Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bentar lagi sampai ke tujuan. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Lihat deh pemandangan di sana, bukit-bukit. Jadi ini tuh di atas gunung ya. Dan saya sengaja nyari lokasi yang pernah terjadi tragedi pada masa itu ya. Belakang saya bambu-bambuan. Kayaknya mau hujan deras teman-teman. Lihat deh. Awannya mendung banget. Mudah-mudahan jangan hujan dulu deh. Ya, rintik. Rintik dia. Oke, saya sholat maghrib dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ya sholat maghrib. Jadi karena berhubung di atas gunung masih agak terang nih teman-teman, lihat deh tuh, nanti kamera saya arahin ke atas awan tuh, memperlihatkan kondisi awan terang benderang padahal sudah selesai ibadah maghrib. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya sedang ada di atas gunung ya. Pemandangan di depan saya tuh indah banget. Ada lampu-lampu rumah ya di bawah sana. Nyamuknya banyak ya teman-teman. Jadi saya tuh tahu lokasi ini berdasarkan informasi dari teman saya ya. Dan kebetulan dia tuh rumahnya di gunung ya, di daerah sini. Aduh, nyamuk. Jadi di tempat ini tuh pernah kejadian di mana ada bayi di tengah hutan, teman-teman.
Bayangin aja, bayi di tengah hutan dan nggak ada siapa-siapa. Konon katanya tuh dia ditinggalin sama orang tuanya, sama keluarganya, pokoknya sama orang tuanya deh. Jadi itu bayi buangan gitu loh teman-teman, pada tahun 2003. Emang udah lumayan lama ya. Jadi si bayi itu ditinggalkan di tengah hutan sendirian, dan dimana bayi itu ditemukan oleh seorang kakek yang tinggal di gunung ini juga. Akhirnya diasuh tuh sama si kakek itu gitu kan, sampai bayi itu tuh berusia 2 tahun itu teman-teman. Nah menariknya, kalian tahu gak sih, jadi ternyata bayi itu tuh punya ibu goib. Ya teman-teman, jadi punya ibu gaib, yaitu kuntilanak. Tuh bayangin, seorang bayi tapi kok punya ibu gaib. Dan biasanya sih kalau menurut saya ya, faktornya itu karena ya itu tadi, dia ditinggalkan di tengah hutan sendirian, jadi nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang nemenin. Ditemukanlah tuh sama si kuntilanak itu kan. Nah akhirnya sampai si bayi itu berusia 2 tahun masih tetap diikutin sama kuntilanak. Berarti jatuhnya seperti anak kuntilanak ya. Ya walaupun sejatinya dia tuh anaknya manusia teman-teman ya, tapi dia punya ibu gaib itu tadi. Nah itu yang membuat saya tertarik untuk datang ke lokasi ini teman-teman. Nyamuknya banyak ya. Oke teman-teman, lanjut cerita yang tadi. Jadi pas si anak ini udah usianya 2 tahun, anak ini tuh suka ngobrol sendiri, suka ketawa sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada temen ngobrolnya, ada temen inilah pokoknya bermain juga gitu. Dan dia tuh suka manggil mama, mama gitu-gitu katanya. Mama gitu. Dia suka ngomong gitu sampai si kakek ini bingung kan. Mama siapa gitu kan, si kakek ini bingung. Si kakek ini memang tinggal sebatang kara ya teman-teman. Tapi karena kakek ini memiliki hati nurani yang sangat baik, dia mau merawat anak bayi ini sampai berumur 2 tahun itu tadi. Nah, sampai akhirnya si kakek sering merhatiin tuh bocah kayak punya teman main, lari-lari sendiri, terus gini-gini sendiri, ketawa-ketawa sendiri, gini-gini gitu kan. Bingung lah si kakek ini anak kenapa ya gitu. Main sama siapa dia? Padahal di sini nggak punya teman gitu kan. Ternyata pas si kakek ini lagi ngajak tuh anak ke pasar, ketemulah tuh sama orang pinter. Dan si kakek itu tuh dikasih tahu sama orang pinter itu bahwasanya anak itu diikutin sama sosok wanita. Wow, kaget tuh langsung si kakek. Sosok wanita katanya. Iya, jenis kuntilanak. Wah, khawatir kan si kakek ini. Pantas aja ini cucunya kok suka ngomong sendiri, mainan sendiri gitu. Ternyata dia tuh diajak ngomong sama kuntai gitu kan. Nah, kemudian si suara apa tuh? Suara ketawa ya. Ini ada suara teman-teman. Oke, kemudian si orang pinter ini tuh nawarin ke si kakek itu, mau dibersihin nggak tuh cucunya gitu kan. Si kakek ya mau aja gitu kan. Akhirnya si orang pintar itu datanglah ke rumah si kakek, komunikasi sama ibu kuntai itu tadi. Dan ibu kuntai itu nolak, ternyata diusir tuh nolak, dia nggak mau, dia marah pokoknya, dia nyerang si orang pintar ini tadi sampai dia berdarah, muntah darah itu teman-teman. Nah, ternyata alhasil pengusirannya tuh gagal karena si ibu kuntai itu bilang, saya yang merawat anak ini dari kecil, dari bayi sampai sekarang, katanya begitu. Saya yang menemani lah istilahnya gitu, bukan ngerawat, yang menemani. Dan saya yang menjaga dia gitu. Dari dia dibuang sama orang tuanya di hutan sampai dia ada di tempat ini, saya yang menjaga dia, kata si ibu kuntai itu gitu. Dan sekarang kamu mau membuang saya begitu saja, mengusir saya begitu saja. Dia nggak terima gitu teman-teman, makanya dia nyerang si orang pintar ini tadi.
Akhirnya orang pintar itu negosiasi sama Ibu Kuntai. Maunya apa gitu. Maunya tetap biarkan dia sama anak itu, anak saya, kata dia begitu kan. Jadi ini anak manusia emang udah diakuin sebagai anak dia gitu, karena udah sayang katanya. Oke, si orang pintar bilang gini, ya dia minta tolong lah, intinya kalau mau ngejaga ya menjaga, tapi tolong jangan melukai siapapun yang bersama anak ini, bahkan anak ini sekalipun gitu. Terus Ibu Kuntai setuju gitu, tapi dia bilang selagi tidak ada yang melukai anak saya, kata Ibu Kuntai itu, saya tidak akan melukai dia, katanya gitu teman-teman. Akhirnya pada suatu ketika si kakek ini sakit teman-teman, badannya udah lemah, dan di usia itu juga dia tutup usia. Akhirnya si tetangganya ini mau nganterin anak ini ke panti asuhan itu teman-teman. Tapi ternyata si anak ini pas dicari nggak ada. Nggak ada teman-teman. Anaknya ngilang. Akhirnya tuh dicari tuh sama orang-orang. Taunya dia ada di dalam hutan. Dia tidur di balik pohon gitu, kayak tiduran di paha seorang ibu gitulah, tapi dia di akar ternyata tidurannya itu gitu. Suara apa itu? Kayak ada suara ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar sesuatu nggak? Minum dulu teman-teman. Oke. Coba hiraukan ya teman-teman ya. Sepertinya ada kehadiran sosok di sini ya. Sepertinya. Cuman saya nggak ngeliat wujudnya di mana. Jadi teman-teman, yang harus kalian tahu, apa yang saya ketahui ini berdasarkan cerita yang memang diketahui oleh warga-warga yang ada di gunung ini ya. Jadi termasuk teman saya yang tinggal di sini pun sudah tahu ini cerita ini ya. Karena kejadiannya nggak lama sih, tahun 2003 gitu. Terus pas si warga itu nyariin anak itu, udah ketemunya di tengah hutan, dibawa pulang tuh nggak mau dia teman-teman. Dia nggak mau dibawa pulang tuh anak. Kayak inilah, kayak marah-marah gitu, kayak ya marah campur ketakutan, campur sambil manggil-manggil gini, mama gitu kata dia, mama, mama gitu-gitu lah teman-teman. Akhirnya si Ibu Kuntai itu kayak marah kali ya, makanya tiba-tiba angin tuh kenceng banget. Di tengah hutan tuh angin kenceng banget, sampai-sampai tuh warga pada ketakutan tuh temen-temen karena kencangnya angin. Nah alhasil mau nggak mau nih anak dipaksa dibawa, digendong itu tadi teman-teman tuh. Tapi pas sudah di tangan warga tetap aja dia suka hilang-hilang, suka bolak-balik sendiri ke hutan gitu teman-teman. Sampai pada akhirnya warga ini udah capek nyariinnya anak, ngilang terus. Kayak perasaannya kayak nggak enak ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Merinding saya. Ya teman-teman, kalian tahu nggak nasibnya si anak ini tuh tragis banget ternyata ya. Karena warga udah capek nyariin tuh anak, nggak ketemu-temu. Anak itu ada di tengah hutan gitu kan. Anak itu tuh kelaparan teman-teman.
kelaparan. Dia butuh makan, pasti butuh minum ya kan. Tapi nggak ada yang bisa dia makan itu teman-teman. Itu penyebabnya. Akhirnya tuh anak tuh meninggal di hutan teman-teman. Tragis banget sebetulnya. Ya mau gimana ya namanya, walaupun dia punya ibu gaib gitu ya. Tapi kan dia juga butuh makan. Jasadnya butuh makan, raganya itu ya. Kalau nggak makan ya koit gitu. Itulah teman-teman akhir dari cerita anak kuntilanak ya. Jadi perjalanan saya untuk kesini tuh wah lumayan teman-teman. Ini daerah Jawa ya teman-teman ya, Jawa Tengah. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini karena ingin mendatangi lokasi ini, dan saya tertarik gitu untuk menelusuri, mengorek informasi mengenai tempat ini. Teman-teman, kalian tahu gak sih, sebetulnya Ibu Kuntai itu tuh masih ada loh di sini. Masih ada. Jadi memang saya ngerasakan energi dia masih berkeliaran di lokasi ini. Kalau yang saya baca tuh, Ibu Kuntai ini tuh kayak nggak suka ngelihat orang tua yang bahagia sama anak kecil. Nggak suka, karena mungkin dia merasa kayak benci gitu ya atas perilaku manusia, yaitu yang membuang anaknya di tengah hutan, sampai akhirnya si Ibu Kuntai ini yang menemukan itu teman-teman. Jadi dia kayak kesel itu sih, karena energinya lumayan besar. Kalau menurut saya sepertinya itu aslinya bukan kuntai ya, dia mungkin sejenis siluman mungkin ya, tapi dia menjelma menjadi kuntai, siluman wanita itu, jin atau siluman. Itu sih kalau saya baca ya, makanya dia punya energi yang lumayan besar. Saya berharap mudah-mudahan saya bisa nangkap sesuatu yang ada di sini ya. Tadi sih udah mulai banyak gangguan-gangguan gitu loh teman-teman. Mulai dari suara. Tuh kan. Sesuatu kan. Coba kita cari sumber suaranya teman-teman. Suaranya jelas banget loh. Tapi di mana ya? Siapa itu? Teman-teman, gerimis teman-teman. Waduh, hujan nih bentar lagi nih. Tuh kan, kelihatan kan? Tuh, gerimis. Awannya awan hitam, menghitam seperti jadi saya bakal kasih tunjuk ke kalian nih pemandangan. Hati-hati nih, saya bambu tajam soalnya. Wah, hujan teman-teman. Sepi ya, sepi Wak. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Itu kok gerak-gerak sendiri itu pohonnya? Astagfirullah. Siapa itu? Siapa ya?
Kayak ada sesuatu di situ. Astagfirullahalazim. Itu tuh apa ya? Astagfirullahalazim, firasat saya nggak enak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Kuntai, kuntai, astagfirullah, oh Allah, hujan, hujan, aduh nggak beres nih teman-teman, hujan, pada keluar lagi, tuh, udah gerimis, astagfirullahalazim. Teman-teman, saya mantau sekeliling dulu, takutnya ada sesuatu gitu di belakang saya atau depan saya. Gerimis loh teman-teman, ya Allah. Ini nih rasanya kalau camping sendirian tuh sedep, nano sedep pokoknya. Itu tuh tadi di situ tuh, aduh, tuh di ujung sono no, kuntai tiba-tiba nongol. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hujan teman-teman. Nah, ya Allah. Astagfirullah, suara apa lagi tuh? Makin deras ya teman-teman ya. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tasbih saya di tenda teman-teman. Aduh, hujan teman-teman. Nih, aduh, mana kuntanya? Kok gak ada? Hujan teman-teman. Di dalam tenda. Nih, barang-barang saya. Hujan. Ya teman-teman, gerimis and hujan, ya sama aja. Nih, kelihatan nggak? Jadi tadi saya ngelihat kuntai itu teman-teman di situ tuh, kelihatan nggak? Tuh, di situ tuh. Nih, habis itu dia pindah nih di sini ke samping tenda saya yang ada bambunya itu.